diri kita, kunci eksistensi kita itu terletak pada makna yang kita berikan pada hidup ini. Hidup ini rasanya berat atau ringan, menyenangkan atau menyedihkan. Hidup ini rasanya menggembirakan atau membuat kita galau, putus asa. Itu sebenarnya tergantung makna yang kita tempelkan pada hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, belajar bersama kita yang kita rutinkan setiap malam Kamis. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah sampai di tokoh keempat di bulan ini yang berhubungan dengan eksistensialisme. Semoga teman-teman tidak jenuh, tidak bosan, masih siap untuk istiqomah, nambah wawasan terus. Siapa tahu di antara wawasan-wawasan yang kita jelajahi di setiap minggunya ada yang cocok, ada yang sesuai untuk kehidupan kita. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita malam hari ini. Malam ini kita akan bertemu seorang psikolog, filosof, namanya Viktor Frankl. Beliau ini aslinya dari Wina, Austria. Kelahiran tahun 1905. Meninggal tahun 1997. Beliau ini selain filosof, selain psikolog yang terkenal dengan karya-karyanya, beliau juga dikenal sebagai salah seorang korban dari Holocaust yang selamat. Jadi mungkin teman-teman yang pernah membaca sejarah ya, di peristiwa Holocaust ini semacam pembasmian, penghancuran, genosida terhadap sekitar 6 juta penduduk Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Jadi ini program pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler dan berlangsung di hampir seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Kabarnya, saya tidak meneliti secara khusus, dari bacaan-bacaan sekilas saja, saat itu dari sekitar 9 juta orang Yahudi yang tinggal di Eropa itu hampir 2/3-nya tewas. Nah, Viktor Frankl ini dan keluarganya ini termasuk yang mengalami itu. Jadi Viktor Frankl ini istrinya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya semuanya ditangkap, dibawa ke kamp konsentrasi. Ya, tentu saja beliau mengalami banyak peristiwa memilukan. Kabarnya dari semua keluarganya tadi, ayahnya meninggal, ibunya, saudaranya, istrinya, semuanya meninggal. Kabarnya hanya beliau dan 1 orang saudara perempuannya yang masih hidup. Nah, sekitar 3 tahun nanti beliau hidup di kamp konsentrasi tadi, kemudian dibebaskan dan kembali lagi ke Wina. Sekitar tahun 1945 ya, setelah Jerman kalah perang. Di situ nanti beliau mulai aktif, produktif
termasuk menulis salah satu bukunya yang terkenal sekali yang judulnya kalau dalam bahasa Inggris menjadi Man's Search for Meaning. Pencarian manusia terhadap makna-makna. Nah, setelah bebas dari kamp konsentrasi inilah beliau kemudian menulis banyak karya, sekitar 30-an lebih. Ya, meskipun sebelum itu sebenarnya ya sebelum masuk di kamp konsentrasi tadi, beliau juga punya banyak pengalaman berkaitan dengan makna hidup ini. Jadi ceritanya beliau itu sebelum masuk ke kamp konsentrasi itu beliau mengepalai satu bangsal khusus di rumah sakit umum di Wina yang di situ isinya perempuan-perempuan yang putus asa, yang sudah ingin bunuh diri. Nah, beliau ada di bangsal itu. Jadi beliau mengalami berinteraksi dengan orang-orang yang hilang harapan, yang merasa hidupnya hampa, sudah tidak ada artinya, dan lain sebagainya. Meskipun kemudian datangnya Nazi Jerman dengan politiknya membuat beliau masuk kamp konsentrasi. Setelah sebelumnya beliau juga sempat juga dilarang untuk menangani pasien dari ras Aryan karena dia dianggap orang Yahudi. Baik, ya pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup itulah nanti yang membentuk pemikiran dan visi filosofis eksistensial psikologis dari seorang Viktor Frankl. Baik, teman-teman, itu tadi sedikit informasi biografis tentang seorang Viktor Frankl, seorang filosof eksistensialis yang fokus pada sisi psikologisnya manusia. Oke, kita belajar sekarang gagasan-gagasan beliau. Ini kalau biasanya quotes-quotes, kutipan-kutipan pendek yang bermakna dari tokoh-tokoh saya taruh di belakang. Malam hari ini kita balik ya. Saya ingin mengangkat beberapa quotes dari Viktor Frankl ini yang menurut saya mewakili nanti seluruh gagasannya secara umum. Jadi kita tegaskan dulu beberapa hal sebelum nanti kita masuk membahas tentang dimensi eksistensial manusia. Baik, yang pertama begini, ada satu quote yang ini nanti mendasari seluruh pemikirannya Viktor Frankl yang bunyinya seperti ini. The meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini adalah dengan memberikan hidup ini satu makna. Ini kalimatnya rasanya kayak bulat, tapi sebenarnya yang maksudnya Viktor Frankl ini, kita itu kan sering merasa hampa, rasanya hidup ini tidak punya makna. Terus kita berusaha mencari-cari makna. Kalau mengikuti quotes dari Viktor Frankl ini, sebenarnya makna itu ya jangan hanya dicari, tapi diberi. Mari kita beri makna pada hidup kita ini. Karena nanti menurut Viktor Frankl ya kunci diri kita, kunci eksistensi kita itu terletak pada makna yang kita berikan pada hidup ini. Hidup ini rasanya berat atau ringan, menyenangkan atau menyedihkan. Hidup ini rasanya menggembirakan atau membuat kita galau, putus asa. Itu sebenarnya tergantung makna yang kita tempelkan pada hidup ini. Jadi maka the meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini ya tergantung apa yang kita berikan, tergantung makna apa yang kita tempelkan pada hidup ini. Nah, selanjutnya ada yang kedua.
Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Hidup ini tidak pernah terasa berat, tidak tertanggungkan oleh berbagai situasi. Kecuali kita yang kurang mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup ini. Jadi ini lanjutannya tadi berarti. Kita kan sering merasa hidup ini berat. Apa artinya hidup ini? Apa makna hidup ini? Kenapa hidup ini rasanya berat sekali? Mengapa situasi ini rasanya kok tidak tertanggungkan misalnya? Jadi kan sering kita mengeluh begitu. Kok yang saya inginkan tidak terjadi dan lain sebagainya. Kata Viktor Frankl, kuncinya justru bukan pada situasi di sekeliling kita, tapi pada kita sendiri. Bagaimana kita memaknai hidup ini? Dulu waktu kita belajar stoikisme misalnya kan kita dinasehati untuk senantiasa berpikir positif. Karena disitulah rahasia kebahagiaan, kegembiraan kita. Itu kan berarti kuncinya ada pada orangnya, bukan pada situasinya. Situasinya kita gagal. Tapi ada orang yang memaknai kegagalan itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan lebih jauh, ada yang memaknai kegagalan itu sebagai kehancuran dan keputusasaan. Loh, kuncinya kan bukan pada kegagalannya, tapi pada manusianya saat dia menyikapi kegagalan itu. Faktanya atau kondisinya, misalnya jagomu kalah. Misalnya yang mungkin kamu jago apa, atau kamu punya idola, ternyata idolamu kalah. Jagomu kalah mungkin dalam pertandingan apalah olahraga, bulu tangkis, apa sepak bola. Nah, ya memang faktanya begitu. Tapi kekalahan itu adalah sumber semangat bagi kita atau sumber kesedihan dan keputusasaan, itu kuncinya ada pada kita. Jadi hidup ini tidak pernah berat oleh situasi, kata Viktor Frankl. Dia bisa jadi berat karena kita sendiri yang tidak mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup kita. Mungkin teman-teman sering ya dalam hidup ini menghadapi fakta-fakta pahit, kenyataan-kenyataan tidak menyenangkan. Apalagi hari ini informasi begitu deras. Peristiwa-peristiwa tidak enak, tidak cocok, yang tidak sesuai dengan kita, itu kan senantiasa sampai pada kita lewat berbagai jalan, termasuk lewat media-media sosial. Rasanya hidup ini terus suram sekali, rasanya hidup ini gelap sekali. Nah, itu sebenarnya kuncinya tidak pada fakta-fakta tadi, kuncinya ada pada tanggapan kita. Kalau kita membacanya, menempelkan makna yang positif, cerah, ceria, ya hidup ini tetap cerah, ceria. Tapi kalau kita menempelkannya dengan stiker yang buram, dengan makna yang buram, makna yang sedih, ya rasanya hidup ini memang menyedihkan. Jadi kalau ada pertanyaan, senang enggak sih hidup kita di Indonesia ini saat ini, gembira enggak sih sebagai warga negara saat ini, atau bahagia enggak sih sebagai manusia di dunia hari ini, dan lain sebagainya. Itu jawabannya tidak pada situasi peradaban dunia atau situasi kebudayaan kita. Kebahagiaan atau kesenangan itu lebih banyak kuncinya ada pada diri kita sendiri. Jadi ada pada kacamata kita. Kalau kita pakai kacamata hitam, kita memaknai hidup ini secara gelap, ya hidup ini gelap. Tapi kalau kita pakai kacamata yang cerah, terang, hidup ini jadi terang. Kita maknai hidup ini sebagai kebahagiaan dan tantangan demi tantangan, bukan sebagai keburaman, kegagalan, dan keruwetan demi keruwetan. Sehingga kata Viktor Frankl, even when it not fully attained, we become better by striving for higher goal. Bahkan
Meskipun tujuan kita, makna yang kita tempelkan tadi tidak sepenuhnya tercapai, tapi hidup kita lebih baik dengan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi, dengan kita menempelkan makna yang positif, dengan kita menetapkan tujuan-tujuan di depan, yang tentu saja tujuan-tujuan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ini lebih baik. Meskipun mungkin nanti tidak tercapai sepenuhnya. Tapi hidup yang punya tujuan, punya orientasi, ini jauh lebih baik. Dibandingkan hidup yang serba putus asa, serba pesimis, serba bingung. Nah, dari 3 quotes ini mulai bisa diraba ya, nanti arah pemikiran eksistensialnya Viktor Frankl ini kemana. Jadi kata beliau, ini quotes yang keempat, decision, not condition, determine what a man is. Jadi keputusan-keputusan kita, bukan situasi-situasi yang kita hadapi yang menentukan siapa diri kita. Boleh saja kita berhadapan dengan situasi-situasi yang pahit, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi situasi yang pahit itulah yang nanti menentukan siapa diri kita, yang nanti menunjukkan orang seperti apa kita itu. Nah, jadi kesinilah nanti gagasan-gagasan Viktor Frankl akan ditujukan. Berarti apa? Kuncinya tetap ada pada manusianya. Kalau kita ingin jadi manusia yang otentik, manusia yang punya kontribusi, manusia yang sesuatu dalam hidup ini, kuncinya ada pada diri kita sendiri, bukan pada kondisi dan situasi di sekeliling kita. Kondisi dan situasi di sekeliling kita ini adalah tantangan-tantangan, mungkin juga modal-modal, mungkin juga media-media yang itu jadi perantara untuk bisa kita taklukkan mencapai apa yang sudah kita putuskan tadi. Baik, ini 4 quotes ini mungkin secara general menggambarkan nanti detail gagasan dari Viktor Frankl ke arah mana tujuannya. Oke, kita mulai sekarang membahas struktur gagasannya Viktor Frankl. Saya awali dari pandangan Frankl tentang struktur diri manusia. Nah, ini menarik ya. Seperti dulu para filosof muslim itu kan juga selalu kalau ingin bahas apa-apa, diawali dengan membahas manusianya. Menurut Frankl, manusia itu adalah makhluk yang punya 3 dimensi. Yang pertama, dimensi internal. Yang kedua, dimensi eksternal. Yang ketiga, dimensi transendental. Nah, kita ingat-ingat ya, yuk kita pahami pelan-pelan. Nggak ada yang nyusu-nyusu, kita belajar ini kan santai saja. Nggak dikejar kurikulum, nggak dikejar waktu, nggak dikejar oleh target-target tertentu. Kita nikmati pelan-pelan. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa. Kalau sudah bosen ya ditinggal saja, nggak masalah, nggak ada yang maksa. Kalau merasa nggak cocok ya dibuang saja, nggak masalah. Ya pikirannya orang. Kadang sesuai dengan kita, kadang tidak sesuai. Meskipun yang kita angkat ini orang-orang besar, orang-orang luar biasa yang oleh Allah dianugerahi ketajaman berpikir. Nah, jadi manusia itu menurut Frankl ada internal. Internal berarti sisi dalam dirinya. Ada eksternal. Eksternal itu kondisi di luar diri. Dan ada transendental. Transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya, melampaui kondisi eksternalnya.
Nah, menurut Frankl, dimensi internal manusia itu setidaknya ada 5. Yang pertama, kita itu punya bakat dan potensi. Jadi kita itu oleh Allah dianugerahi banyak sekali potensi-potensi. Tinggal kita mampu mengembangkannya atau tidak. Yang kedua, sarana atau media untuk mengekspresikan bakat dan potensi tadi. Ini kalau di Frankl isinya 3. Jasmani, rohani, dan mental atau jiwa. Yang ketiga, daya. Jadi daya batin, daya pribadi. Ini kekuatan kita. Kalau menurut Frankl ada 3, yaitu insting, pikiran, dan emosi. Kita kan punya itu dalam diri kita, kan kita punya emosi, kita punya insting atau naluri, kita juga punya akal, pikiran. Nah, terus kita punya kualitas kemanusiaan. Kualitas insani, kualitas kemanusiaan itu isinya adalah keinginan kita untuk hidup secara bermakna. Kualitas kemanusiaan ini nanti yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Disinilah manusia melahirkan karya, kreasi, melahirkan keunikan-keunikannya sebagai manusia. Ini kualitas insani. Dan yang kelima, kebebasan atau kemampuan milih yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini 5 hal ini ada dalam diri kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau versi agama, ya Allah menganugerahkan 5 hal ini. Kita diberi potensi, kita diberi sarana, jiwa, raga, rohani, jasmani. Kemudian kita juga diberi kekuatan atau daya, insting, pikiran, emosi. Kita juga diberi kualitas kemanusiaan, yaitu keinginan-keinginan, kehendak-kehendak. Ini yang tidak ada di semua makhluk yang lain. Dan yang terakhir kita diberi kebebasan, yaitu kemampuan untuk menentukan milih mana yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini kita yang ada di dalam. Yang di luar diri kita punya setidaknya 2 situasi, yaitu kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat di sekeliling kita. Yang pertama. Yang kedua, norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kalau dalam diri kita ada 5 aspek tadi, terus berhadapan dengan dunia luar, dunia masyarakat, dunia lingkungan, dengan nilai dan norma-normanya. Nah, tidak berhenti di situ. Manusia juga punya aspek transendental. Aspek transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya, baik kondisi internal maupun eksternalnya. Kemampuan manusia merancang hidupnya untuk semakin maju, semakin berkembang, melampaui situasi dirinya hari ini dan juga kondisi masyarakatnya hari ini. Kan hanya manusia yang bisa. Misalnya begini ya, 5 tahun ke depan saya sudah harus jadi sosok yang menggemparkan dunia. Saya sudah harus bisa menciptakan lingkungan yang penuh cinta kasih sayang. Saya sudah, itu kan pernyataan seperti ini kan pernyataan yang akan terwujud di masa depan. Yang hari ini belum ada. Baik dalam diri kita maupun dalam lingkungan eksternal kita. Tapi kita bisa melakukan itu. Kita bisa ingin mencapai ke sana. Ini namanya aspek transendental. Meskipun sekarang saya
hanya mahasiswa yang tidak lulus-lulus dikejar-kejar untuk segera lulus, tapi insya Allah 5 atau 3 tahun yang akan datang, saya sudah mapan, punya rumah, punya istri, punya kekayaan berlimpah misalnya. Ini kemampuan transendental, kemampuan kita mengatasi situasi masa kini, merencanakan, menetapkan tujuan, bersikap atas situasi yang saat ini kita hadapi. Nah, ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi kemampuan transendental ini loh. Tidak ada makhluk yang lain bisa seperti ini. Binatang, tumbuhan tidak ada yang bisa merancang, mencanangkan kemajuan, perkembangan yang akan datang yang kita inginkan. Jadi tidak sekedar menerima masa kini. Kan banyak kemarin-kemarin filsafat eksistensialis itu fokus pada bagaimana kita menerima situasi kita di masa kini. Tapi kalau Viktor Frankl justru di antara keistimewaan manusia itu kemampuan transendensi tadi, melampaui kekiniannya. Jadi kalau hanya menerima masa kini kan mandek. Situasi saat ini ya saya terima saja, ada kesan pasif. Tapi menurut Frankl enggak, kita harus mampu memberi makna, bersikap, melakukan transendensi. Kita merencanakan, menetapkan tujuan ke depan. Baik, jadi inilah struktur diri manusia. Nah, ini mungkin menarik ya untuk bahan kita muhasabah nanti. Apalagi ini menjelang puasa. Sisi internal kita, sisi eksternal kita, sisi transendensi kita. Seperti apa kita mengelola, mengoptimalkan